Shalom semuanya, selamat malam. Senang kembali dalam program Deep Talk with Pase live TikTok pada malam hari ini ya. Kita boleh bersama, kita ngobrol sebuah materi yang menarik ya. Saya mau sharing tentang anak manusia ya. Jadi dalam Alkitab kita ya, ada terminologi anak manusia ya, yang sering kali kita dengar, kita coba memahaminya gitu ya. Tapi ya mungkin beberapa kita bisa menemukan kebenarannya, tapi ada banyak kita yang juga nggak menemukan kebenarannya ya. Jadi saya mau ngobrol malam hari ini nemenin saudara sambil kita belajar kebenaran, ngobrol lebih dalam bersama saya gitu ya. Dan kita ngobrolin soal ini, tentang anak manusia ya. Semoga obrolan kita ke depan ini jadi berkat ya. Sebelum kita ngobrol, kita satu hati sejenak kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat segala kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur kami boleh ada di malam hari ini semua karena anugerah-Mu. Dan di jam-jam menjelang tengah malam kami mau merenungkan kebenaran-Mu sambil belajar banyak tentang kebenaran-Mu. Berdoa lewat obrolan malam hari ini kami semua akan memahami lebih dalam lagi dan bisa jadi berkat akhirnya dalam kehidupan kami, dan hidup kami ini bisa lebih menyenangkan hati Bapa. Maka jangan satupun kami yang Kau lalui Bapa, ya, kami siap diberkati. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami percaya kami diberkati. Haleluya. Ya, Bapak Ibu. Saya berharap di hari Rabu ini semua sehat ya. Semua diberkati ya. Sebelum kita belajar tentang anak manusia, saya mau ngajak kita nyanyi dulu. Saya tadi minta disiapin sebuah lagu lama yang ya tiba-tiba saya teringat dan pengen menyanyikannya. Dan saya kepengen sih menyanyikannya bersama saudara gitu ya. Sambil menunggu yang lainnya bisa join, ngumpulin yang lainnya, ya kita nyanyi sama-sama dulu ya. Bapakku yang baik ya. Saya udah lama gak karaokean gitu Bapak Ibu. Suara saya juga gak bagus-bagus amat. Tapi kita nyanyikan bukan cuma dengan suara tapi dari hati ya. Bapak Ibu ikuti ya, ada teksnya, dan semoga pujian penyembahan yang sederhana ini menyenangkan hati Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Haleluya. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa.
Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Dari hati Bapak Ibu ya, kita nyanyikan bukan cuma dengan suara, tapi sebagai doa-Mu, pujian-Mu, penyembahan-Mu kepada Dia yang sudah menciptakan kita dan memelihara kita sempurna. Sometimes gak bisa kata-kata terucap, tapi lewat pujian ini pasti menyenangkan hati Bapa. Sama-sama kembali. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Haleluya. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Haleluya. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Haleluya. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Haleluya. Terpujilah nama Bapa kekal selama-lamanya. Ya, kekasih Tuhan. Jadi pujian penyembahan itu ya Bapak Ibu, kalau saya ya, itu nggak perlu dinyanyikan dengan suara indah. Maksud saya begini loh, kalau kau punya suara indah, kau punya musikalitas tinggi, menyembah Tuhan dengan alat musik, dengan suara yang indah, ya harus dong selalu beri yang terbaik kan begitu. Tapi kalau kayak saya gitu, maksud saya, suaranya pas-pasan, nyanyinya juga tahu diri lah gitu ya. Ya, bukan berarti kita nggak bisa memaknai pujian penyembahan dan tidak bisa melakukan pujian penyembahan. Tapi lepas daripada suara indah atau tidak, kalau saya menyembah Tuhan tuh harus dari hati. Memuji Tuhan tuh harus dari hati. Jangan munafik gitu. Makanya kalau kayak gini, lagi me time, lagi sendiri, ya carilah pujian penyembahan yang kira-kira pas dengan suasana mood hati kita gitu ya. Sehingga ketika kita nyanyikan ya dari hati. Ya. Dapet gitu. Dan syair lagu yang kita nyanyikan tuh bukan cuma syair lagu, tapi puja-puji kita, doa kita kepada Allah, kata sembah syukur kita kepada Allah gitu. Sehingga akhirnya Allah disenangkan. Sebab saya percaya Allah nggak ukurannya suara. Kalau ukurannya suara yang penyembahannya
sampai ke surga dan menyenangkan hati Bapa ya para penyanyi-penyanyi rohani itu. Yang memang kalau ngejreng aja baru satu nada aja udah kita merinding dengar suaranya ya. Kalau begitu ya siapalah kita gitu. Tapi kan Allah nggak melihat apa yang keluar dari suara dari mulut lidah, tapi dari hati apa tidak gitu ya. Dan itu saya lakukan. Lagi nyetir mobil ya. Lagi merenungkan gitu ya, ngobrol mau ngomong apa nanti, mau siapin materi apa ya. Pagi-pagi bahkan saya setiap pagi tuh jam 4 ya. Paling telat setengah 5 itu ngeluarin anjing-anjing saya ya. Itu bisa 4 kali putaran ya. Ya nggak jauh ya, cuman 4 kali putaran. Tuh sambil muterin bawa anjing saya punya 2 ekor anjing golden retriever yang gede dan yang kecil gitu ya. Sambil muterin komplek gitu ya. Saya bergumam, kadang-kadang bernyanyi senandung kecil aja ya. Supaya nggak ganggu tetangga yang masih tidur tentunya ya. Sambil lihat ke langit gitu ya. Kalau masih ada bulan, ada bintang ya. Saya ingat janji Allah kepada Abraham gitu ya, yang pasti menyertainya gitu ya. Dan saya imani itu sebagai anak cucunya Abraham dalam roh gitu kan ya. Memuja dia ya, dalam segala hal gitu saudara ya. Nah Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, saya mau ngobrol soal terminologi anak manusia. Ya, coba kita baca, kita buka dulu Bapak Ibu ya. Saya mengajak kita untuk buka ayat Alkitab Yohanes 5 ayat 22. Nanti Bapak Ibu yang mau ngobrol sama saya soal anak manusia, bisa ngobrol ya. Ini anak manusia kan terminologinya sudah sering kita sebut, kita sudah sering dengarkan, tapi makna dalamnya apa gitu. Ini berkaitan juga dengan akhir zaman. Jadi nanti yang mau diskusi tentang akhir zaman juga monggo gitu ya. Terutama yang berkaitan dengan topik ini anak manusia. Kalau ada nanti yang tidak saya bisa jawab, ya saya tidak akan jawab ya. Saya nggak semua pertanyaan bisa saya jawab dong. Saya kan bukan seorang yang profesor teologi gitu. Nggak, saya juga masih lagi belajar ya. Saya masih menjadi murid yang tidak pernah merasa sudah pintar ya. Jadi kalau saya tidak bisa jawab, saya minta waktu ya. Ini kan program jatahnya saya di YouTube, di TikTok Live ini kan cuma seminggu sekali, setiap hari Rabu ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang saya nggak bisa jawab, nanti saya jawabnya minggu depan gitu ya, hari Rabu malam ya. Atau kalau saya sudah nemukan jawabannya cepat ya, nanti setiap pagi kan saya ada di live TikTok juga. Nanti saya pasti akan jawab pertanyaan saudara. Saya mau baca dulu Yohanes 5 ayat 22. Yohanes 5 ayat 22 berkata demikian Bapak Ibu. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Ya, kepada anak. Jadi Bapa itu kan panggilan Yesus kepada Allah, kepada Yahweh kan. Yesus memanggil Yahweh, memanggil Allah yang menciptakan langit dan bumi ini dengan sebutan Bapa. Karena dia memang anak. Makanya Yesus berkata, Bapa tidak menghakimi siapapun. Allah tidak lagi menghakimi siapapun. Ya. Bukan berarti nggak ada penghakiman. Kalimat berikutnya kata Yesus, Bapa, Allah, Yahweh tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi bukan tidak ada penghakiman di akhir zaman, tapi Allah, Yahweh, Bapa, itu sudah memberikan kuasa penghakiman kepada anak. Nah anak ini Bapak Ibu, ini merujuk tentu kepada Yesus. Tapi ketika Yesus dan Alkitab kita memakai terminologi atau istilah anak ini muatannya dalam Bapak Ibu. Nah anak ini anak apa gitu ya. Coba kita lihat ayat 27-nya. Ya. Yohanes 5 ayat 27-nya. Saya baca buat saudara ya, Yohanes 5 ayat 27. Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Ya. Jadi penghakiman itu sudah diberikan Bapa kepada anak. Dan anak yang diberikan kuasa untuk menghakimi ini diberikan kuasa untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Lalu apa pentingnya anak manusia? Kenapa harus ditekankan anak manusia dalam konteks penghakiman di akhir zaman? Kenapa Yesus nggak cukup menjelaskan bahwa penghakiman itu diberikan kepada anak, diberikan kepada aku gitu. Kenapa harus ada tambahan di ayat 27 Yohanes 5 ini bahwa penghakiman itu sudah diberikan kepada anak manusia.
Nah, ini tentu tidak lain tidak bukan Bapak Ibu, merujuk pada apa yang bisa kita temukan dalam Daniel pasal yang ke-7. Jadi kan perjanjian lama itu kan gambaran, ya, di mana perjanjian baru yang menggenapi. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa penghakiman itu sudah diberikan Bapa kepada anak manusia. Nah, terminologi anak manusia ini yang disebutkan oleh Yesus merujuk pada apa yang ada dalam kitab Daniel pasal yang ke-7 ayat 13-14. Saya baca buat saudara ya. Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 dan 14, demikian firman Tuhan. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Ia datang kepada yang lanjut usianya itu dan dibawanya ke hadapannya. Kepada yang seperti anak manusia itu diberikan kekuasaan dan kemuliaan serta kedudukan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi Bapak Ibu, ketika Yesus berkata dalam Yohanes 5 ayat 22 dan ayat 27, di mana Bapa sudah memberikan penghakiman atau kuasa penghakiman kepada anak manusia, itu sengaja ditekankan Yesus, anak manusianya, karena Yesus ingin murid-muridnya paham tentang apa yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel yang tercatat dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 13-14. Bahwa yang lanjut usia, ini bicara mengenai Bapa. Daniel melihat sosok yang luar biasa. Dan karena orang Israel, Daniel kan orang Israel, orang Yahudi, itu sungkan ya untuk mendeskripsikan nama atau mendeskripsikan Allah yang ada dalam penglihatannya, karena harus menghormati Allah itu. Maka Daniel menggunakan istilah tampak datang dengan awan-awan kemuliaan, ya. Seorang seperti anak manusia, ia datang kepada yang lanjut usianya itu. Yang lanjut usianya ini tentu merujuk pada Bapa. Dan anak manusia ini yang datang menghadap kepada Bapa atau yang lanjut usia ini, kata Yesus sendiri. Jadi Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri. Ya, ini luar biasa. Sebab kalau Bapak Ibu sudah membaca perjanjian lama dengan lengkap, nabi-nabi hebat banyak. Tapi nabi-nabi hebat itu biasanya hanya menyalurkan atau menyampaikan apa yang dilihatnya dan apa yang dikatakan Bapa kepadanya untuk disampaikan kepada orang Israel. Tapi Yesus bukan sekedar nabi. Ya. Dia berkali-kali menyatakan siapa dirinya lewat kesaksiannya. Nah, kalau Bapak Ibu nggak percaya Yesus siapa, Bapak Ibu nggak percaya misalnya Yesus itu anak Allah, Bapak Ibu nggak percaya Yesus datang dari surga, ya nggak apa-apa gitu. Saya nggak memaksa saudara untuk percaya Yesus yang saya imani kan. Tapi kalau Bapak dan Ibu Kristen seperti saya, fakta Alkitab ini tentu nggak bisa kita abaikan. Kita menemukan di Alkitab. Ya, berapa banyak nabi dan rasul yang bisa percaya diri dan agak menyombongkan dirinya gitu. Yesus kan dalam Yohanes 5 ayat 27 seolah-olah ingin mengatakan kepada murid-muridnya bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Daniel yang ada dalam kitab Daniel 7 ayat 13-14 hari ini yang barusan kita baca, bahwa ada yang lanjut usia, ada yang serupa seperti anak manusia. Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya yang dikatakan Daniel itu, yang seperti rupa anak manusia itu akulah anak manusia itu. Yang Daniel lihat di perjanjian lama tentang kemuliaan surga, Daniel melihat yang lanjut usia terus yang serupa anak manusia itu. Daniel sedang melihat aku dulu sebelum berinkarnasi. Aku sang anak manusia itu. Aku yang datang menghadap Bapa. Ya. Dan Bapa yang memberikan kekuasaan itu agar segala bangsa, segala manusia, segala kekuasaan itu takluk kepada aku. Yesus seolah-olah ingin mengatakan, ya, meskipun ya faktanya murid-muridnya belum ngeh ketika Yesus ngucapin itu kan. Murid-muridnya baru ngeh yang dikatakan Yesus kan setelah Yesus naik ke surga. Terutama setelah murid-muridnya terima Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang menolong murid-muridnya sehingga
ingat apa yang dikatakan Yesus ketika Yesus hidup bersama mereka dan mengerti artinya. Waktu kejadian realnya, murid-muridnya cuma hah, ho gitu doang, nggak ngerti apa-apa. Ya, yang Yesus mengatakan akulah anak manusia itu. Jadi sebenarnya yang saya mau katakan di dalam materi malam hari ini di live TikTok bahwa anak manusia itu terminologi anak manusia ada di perjanjian lama. Dan perjanjian baru lewat mulut Yesus sendiri, Yesus mengatakan, dialah anak manusia ini. Dan kata Yesus anak manusia ini seperti perjanjian lama akan menjadi hakim nanti. Karena segala kuasa penghakiman sudah diberikan Bapa kepada anak manusia. Nah sekarang ini Bapak Ibu paham apa tidak soal anak manusia yang nanti akan menghakimi kita? Ya. Kalau kita sadar bahwa penghakiman ini milik anak manusia, saya sebenarnya sudah berkali-kali dalam banyak program saya belakangan ini, saya mengingatkan saudara sebagai saudara dalam Kristus, sebagai seorang hamba Kristus, bahwa saudara tidak boleh mengambil peran yang sudah ditetapkan Bapa menjadi milik Yesus. Kalau Bapa sudah menetapkan Yesus sebagai hakim di akhir zaman nanti, maka Bapak Ibu tidak boleh menjadi orang yang menghakimi banyak orang. Menghakimi orang lain. Mengkritik itu beda dengan menghakimi. Kalau karena satu dan lain hal pandangan kita berbeda, terus kita mengkritik orang tua kita mengkritik anak kita mengkritik pendeta kita mengkritik misalnya pandangan orang lain, kita mengkritik pemerintah, kita mengkritik pimpinan di perusahaan kita sebagai konteks kritik untuk membangun, ya, bukan kritik untuk menjatuhkan dan menghakimi, ya. Boleh dong. Kenapa nggak boleh? Ya. Apakah kita tidak boleh misalnya menyuarakan pandangan kita? Boleh menyuarakan pandangan kita. Tapi mengambil peran menghakimi seolah-olah yang kita katakan itu udah pasti benar dan yang tidak sepakat dengan kita, yang salah, yang berbeda dengan kita itu tidak benar. Nah itulah penghakiman itu. Palu gada hakim itu di tangan Yesus. Dan Yesus belum gunakan itu hari ini. Karena dia belum menjadi hakim di akhir zaman. Tapi semua sudah dipersiapkan, sudah on the way. Maka Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu sekarang ini sebagai orang Kristen? Sudahkah Bapak Ibu menjadi orang Kristen yang apa? Yang hidup benar-benar mengimani apa yang Yesus katakan. Lucunya banyak orang Kristen mengimani Yesus, tapi nggak mau mengimani dan menghidupi yang Yesus katakan. Overlapping gitu. Nggak tahu diri, nggak nauin dirinya. Ya. Ketika berdiri dalam kesempatan pelayanan di mimbar, seolah-olah dia hebat sekali. Padahal mestinya punya kesadaran bahwa dia hebat, ya karena Yesus mau memakainya. Kalau Yesus nggak mau memakainya, nggak mau memakai saya, nggak mau memakai saudara, apalah hebatnya kita? Kita ini cuma debu yang kalau mati nanti kembali menjadi debu. Kesadaran inilah yang harus ditanamkan dalam benak kita. Sehingga kita jadi orang yang senantiasa bersyukur dalam segala hal. Kita dapat prestasi, kita ingat kita bisa berprestasi sedemikian karena pasti ini rencana Allah yang sudah ditetapkannya untuk saya. Saya hanya belajar untuk taat sama Dia. Saya hanya belajar untuk hidup dalam jalannya. Maka kalau saya juara, saya naik pangkat, saya berprestasi, usaha saya berhasil, ya karena saya sedang ada dalam jalannya. Andai kata tiba-tiba ada ketidakberhasilan terjadi, ada penderitaan terjadi, kita tetap bersyukur. Karena kita percaya kita sudah hidupi firman Allah. Kalau kita terus dalam jalannya, terus andai kata kita jatuh, ya nggak akan dibiarkannya kita sampai tergeletak. Kalau andai kata kita dibiarkan jatuh, padahal kita sudah jalan dalam jalannya, itu artinya Bapa punya rencana. Sehingga Dia mengizinkan kita jatuh. Sehingga Bapa mengizinkan kita terluka. Supaya kita belajar dari pengalaman itu, kan begitu Bapak Ibu. Nah bagaimana kita? Ya.
Bagaimana kita di dalam hari-hari kita yang mendekati akhir. Beberapa saudara mungkin merayakan hari ulang tahun hari ini kemarin. Sebenarnya kalau ngomongin ulang tahun kan bukan panjang umur ya. Semakin kita bertambah usia kan sebenarnya semakin berkurang usia kita atau hidup kita di bumi ini. Benar ya? Nah, bagaimana kita ketika menyikapi pertambahan usia? Apakah kita sudah jadi pribadi yang bisa menempatkan Yesus sebagai yang terutama? Saya selalu ingat lagu sekolah minggu itu, nggak mungkin saya lupa. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Itu kalau lagu benar-benar kau resapi setiap kata dan kalimatnya. Itu akan membuatmu semakin sadar kalau kau sering menyanyikannya bahwa siapa kita, siapa Yesus. Kalau kita terus resapi, kita maknai, kita mengerti, kita hidupi, maka kita bisa seperti Paulus. Paulus itu dalam suatu ayatnya berkata bahwa biarlah Yesus semakin bertambah, aku semakin berkurang. Ada lagunya kan? Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja yang disembah. Gitu, kurang lebih begitu kan? Saya lupa teksnya. Tapi ada lagu yang melodinya dan syairnya, teksnya seperti lagu itu. Seperti yang saya nyanyikan tadi. Terus juga Paulus pernah mengatakan bahwa kalau aku hidup untuk Kristus. Mati adalah keuntungan. Ada lagi kata Paulus dalam ayatnya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Ya. Jadi di tengah minggu ini sengaja saya ambil jadwal di tengah ya. Pertama memang jadwal yang kosong ya, tinggal hari Rabu ini. Dan juga saya pikir ya di tengah-tengah ini ya pentinglah kita diingatkan kembali. Kan minggu kemarin baru diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Siapa tahu Senin, Selasa saudara mulai terjebak dalam keduniawian lagi. Jadi Rabu malam saya pas di tengah-tengah. Besok malam jam 7 ada ibadah tengah minggu juga. Jadi saya kepengen tuh tengah minggu ya. Kebetulan jadwal saya dan ibadah tengah minggunya juga pas hari Kamis juga. Kita mencharging lagi saudara. Supaya saudara ingat siapa saudara. Sehingga di hari berikutnya, di Jumat dan Sabtu, ya kita kembali menjadi orang yang on fire dalam iman kepada Kristus. Jadi penghakiman itu sudah diserahkan oleh Bapa kepada anak manusia, Bapak Ibu. Kalau kita baca dalam Matius 16 ayat 27, ya, anak manusia itu datang dalam kemuliaan Bapa dan akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Kita baca teksnya ya. Matius 16 ayat 27. Nah, kalau kita menyadari ini Bapak Ibu, ya, kita mestinya nggak main-main lagi. Kalau kita sudah terpanggil menjadi seorang yang percaya kepada Yesus Kristus, ya alhamdulillah, puji Tuhan. Tinggal kita maintain itu iman kita. Kita jaga agar terus on fire dalam hati kita, berkobar-kobar gitu. Sehingga ketika kita menjalankan aktivitas apapun ya, di otak kita, Bapak Ibu harus memainkan otak ini. Ya. Bapak Ibu harus memainkan logika ini. Jangan jadi kayak orang Kristen kebanyakan sana yang selalu berkata bahwa kalau iman itu nggak usah disesuaikan dengan logika. Iman dan logika dengan otak itu nggak bisa berjalan sejajar. Nggak. Saya nggak pernah mengajarkan begitu dan saya tidak pernah mengimani begitu. Yang saya tahu manusia itu daripada makhluk yang lain tuh punya otak yang spesial. Manusia juga punya imajinasi yang spesial. Meskipun saya tidak terlalu yakin, tapi saya tidak percaya ada binatang bisa berimajinasi gitu. Misalnya ya, ada kelinci sudah punya istri, punya anak banyak, terus dia membayangkan, andai aku punya
istri baru gitu. Kayaknya kelinci nggak mungkin punya imajinasi ya. Ya dia hidup ya begitu. Ya, ada betina dia kawinin ya. Anaknya banyak, ada betina baru dia kawinin lagi. Ya hidupnya cuma kawin, kawin, kawin. Yang kalau jantannya, yang betinanya ya beranak, beranak, beranak gitu ya. Sampai kapan? Sampai matinya ya. Nggak ada tuh kelinci ketika menyadari bahwa anaknya sudah banyak terus merencanakan, yuk kita beli apartemen yuk. Nggak ada. Yang punya imajinasi, yang punya otak tuh cuma makhluk yang namanya manusia. Dan itu diberikan berarti spesial. Makanya kalau baca Alkitab berkali-kali dalam bahasa saya, kalau baca Alkitab tuh pakai imajinasi kita. Ya. Makanya saya selalu menginspirasi banyak orang yang mendengarkan saya, kalau baca Alkitab tuh masuk ke dalam cerita itu. Seolah-olah kok ada dalam cerita itu. Kalau kalau kita baca ayatnya Yesus sedang bicara murid-muridnya, coba masuk sebagai seorang murid Yesus. Lagi mendengarkan perkataan Yesus langsung. Maka ketika Yesus berkata-kata dan kita mengimajinasikan diri kita ada di dalam kelompok pendengar yang di mana Yesus sedang berkata-kata, kita bisa membayangkan perkataan Yesus ini kira-kira datar, atau tajam, keras, atau seperti apa. Ya. Nah kebanyakan orang itu gak pernah mau memainkan imajinasinya ketika membaca Alkitab. Dan gak mau juga bermain dengan logika. Ya. Sehingga akhirnya tafsirnya tuh tafsir yang ngadi-ngadi. Tafsir yang gak bisa dijelaskan dengan akal manusia gitu. Ya. Padahal semuanya bisa dijelaskan dengan akal kita. Ya. Nanti minggu depan lah ya. Minggu depan kita ngobrol misalnya tentang, sebenarnya sudah saya bagikan dalam materi di membership YouTube WBSD ya, tentang manusia. Minggu depan tapi kita ngomong di TikTok ya. Siapa sih saudara itu? Siapa sih kita manusia ini? Ya. Allah tuh menciptakan manusia tuh gimana? Coba Bapak Ibu, ketika kita baca kitab Kejadian 1 ayat 26, ketika Allah menciptakan manusia, kemudian ketika Allah membentuk Adam itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya Adam sehingga dia menjadi makhluk yang hidup, itu dalam imajinasi kita tuh gimana? Ya. Simsalabim kah? Atau Allah itu punya tangan membentuk dari tanah ya, kayak seorang pejunan orang yang membuat tembikar dari tanah liat itu membentuk-bentuk kayak bentuk manusia. Terus ditiupkan, terus benar-benar ditiupkan ke hidungnya Adam. Apakah begitu? Ya. Nah ini kan menarik. Jadi dalam live TikTok ke depan nanti kita coba ngobrol lebih dalam lagi. Makanya namanya Deep Talk. Programnya tuh Deep Talk with Pase. Ya. Jadi coba kita membaca Alkitab atau kasus-kasus di Alkitab ya dengan lebih dalam. Dibacanya itu bukan cuma kata-katanya doang, tapi didalami, digali. Ya. Bahasa teologianya itu dieksposisi, ditarik keluar arti sebenarnya. Sesuai dengan bahasa aslinya, sesuai dengan konteksnya. Ya. Karena ayat Alkitab itu nggak bisa kita baca tanpa melihat konteks. Ya. Coba ya, saya mengutip ya sebuah ayat yang selalu saya kalau ingat soal apa yang saya mau katakan ini, selalu ingat kitab ini dan ayatnya. Hosea pasal 1 ayat yang kedua ya. Demikian firman Allah, kitab Hosea pasal yang pertama ayat yang kedua. Ketika Yahweh mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang pelacur dan milikilah anak-anak pelacur." Dan seterusnya. Waduh, berarti perzinahan, terus prostitusi, terus bermain dengan para pelacur, PSK, perempuan, PSK atau apa? Penjajah seks komersil, benar ya? PSK atau itu? Atau kita melakukan perzinahan, percabulan, boleh dong. Orang Yahweh atau Allah atau Bapa saja memerintahkan nabinya untuk kawin sama pelacur. Wah, kayak nggak ada perempuan yang masih gadis aja zaman itu. Nah, kalau kita membacanya cuma Hosea pasal 1 ayat 2 saja, ya,
Yakinnya penafsirannya kayak gitu. Ya. Kita tidak bisa melihat konteksnya. Makanya ayat pasal 1, 2, ayat 2 Hosea itu harus dibaca ayat-ayat berikutnya. Ya. Di mana Yahweh atau Allah atau Bapa ketika merintahkan Hosea untuk kawin dengan pelacur itu sebagai gambaran, ya, bagaimana ya orang Israel itu tidak setia, ya, kepada Allah. Ya. Dan karena ketidaksetiaan itu digambarkan dengan hubungan antara Hosea dengan pelacur. Ya. Jadi bukan perintah yang literal. Terus akhirnya kita bisa pakai ayat itu untuk, maafkan saya, memuaskan nafsu seksual kita dengan PSK, dengan pelacur, dengan germo. Sehingga kita dekat dengan dunia prostitusi, perjinahan, pelacuran, free sex. Nggak seperti begitu Bapak Ibu. Nah itu saya pakai ayat yang ekstrim ya. Tapi ada ayat yang soft-soft, yang lembut-lembut gitu ya. Tapi juga ditafsirkan juga out of context ya. Nah dalam program inilah kita mau belajar pelan-pelan. Tapi itu nantilah ya, kita pelan-pelan ya. Kita sekarang coba dalami anak manusia itu. Ya. Nah bagi Bapak Ibu anak manusia itu siapa? Kalau Bapak Ibu sudah tahu dari penjelasan singkat saya tadi, bagaimana kita menyikapi tentang kebenaran soal anak manusia ini. Silakan ya di komen ya, saya tunggu komen saudara, sambil saya menyapa-nyapa yang sudah join dulu. Jadi kita santai aja, kita sedang tidak berteologi ya, tinggi-tinggi ya. Saya juga menyiapkan diri tidak sedang dalam posisi sebagai dosen dan saudara mahasiswa saya gitu ya. Enggak, kita diskusi, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya ada Bu Roli yang sudah join, ya Shalom Bu ya. Kemudian juga ada 30-an yang masih join juga di TikTok kita ya. Silakan loh ya, gunakan live chat untuk ngobrol ya sama saya ya. Ya, saya lagi bergumul apakah perlu nanti kita via Zoom gitu ya live-nya di TikTok sehingga muka saudara kelihatan seperti banyak orang yang live di Zoom juga. Cuman kalau menurut saya juga banyak orang yang memakai aplikasi kayak Zoom gitu untuk live TikToknya juga banyak kan yang nggak munculin muka gitu ya. Jadi ya saya lagi berpikir ya buat apa juga gitu ya. Mendingan ya ketik aja di live chat gitu ya. Ada Nadia Putri, Shalom ya. Shalom ya. Selamat malam Ibu. Ada Simeon Heri, Shalom, selamat malam Pak Se. Shalom ya. Selamat malam Pak, diberkati ya. Tidurnya diberkati semuanya. Nadia Putri, oh manggil saya Om berarti masih muda? Masih remaja kah gitu ya. Om, mau tanya kalau pacaran sama yang beda agama gimana? Soalnya pacar aku Islam. Ya, sekali lagi nah ini nih soal ini nih. Ya, seringkali kalau ditanyakan ini kepada pendeta jawabannya ada ayat itu, terang dan gelap gak bisa bersatu. Ya, bagaimana mungkin terang itu bisa bersatu dengan gelap ya? Nggak bisa. Jangan cari pasangan yang tidak seimbang ya. Ya kalau dibilang ada benernya nggak bener. Tapi kalau kita lihat konteksnya itu kan mengenai konteks ya, pasangan tidak seimbang itu kan bicara mengenai lebih kepada hubungan suami istri gitu ya. Atau relasi yang lebih dalam lagi dari sekedar maafkan saya pacaran gitu. Ya. Cuma memang dalam pengalaman saya ya, ini pengalaman ya, bukan kebenaran ya, pengalaman. Di usia saya yang waktu masih remaja dulu, punya pacar beda agama, ya karena akhirnya jatuh cinta, terus susah untuk melepaskan ya. Ya sekedar pengalaman Nadia Putri, saya punya pengalaman dulu ya. Di masa remaja saya di dalam usia SMA, saya punya perempuan yang dekat dengan saya jadikan pacar itu 9 tahun. Ya, puji Tuhan, meskipun saya sudah hampir, kalau bagi saya saya jahat banget sama Yesus gitu, hampir menyalibkan Yesus lagi, ya, karena cintanya sama perempuan ini. Tapi saya benar-benar ditangkap sama Yesus, kasih karunia dari Yesus terus diberikan kepada saya. Dikondisikanlah, pokoknya akhirnya putus setelah 9 tahun pacaran, dan itu menyakitkan. Ya. Yang saya mau katakan, ya kalau kita mengatakan pacaran itu biasa-biasa aja kan masih pacaran Om, masih SMA juga ya, belum mikirin serius. Saya dulu mikirnya juga begitu.
Tapi kalau udah cinta gimana gitu? Susah akhirnya lepasnya. Dan akhirnya ya kalau kita imannya biasa-biasa aja, ya akhirnya kita berpikir, semua agama sama aja. Ya semua Allah juga sama aja. Toh Allah ya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Cuma caranya aja berbeda. Akhirnya bisa tinggalkan Yesus. Nah itu tolong dipertimbangkan. Tapi saya tidak akan gunakan ayat-ayat yang sering dipakai pendeta. Saya cuma pakai logika aja. Bahwa kalau kamu punya pacar yang beda iman gitu ya. Ya kalau kamu memang cuma mencari pengalaman karena masih muda gitu ya. Sehingga aku belum punya pacar ya, kebetulan yang nembak pertama kali ya ini beda iman, ya coba-coba dulu lah. Seperti apa sih pacaran? Nah, kalau cuma begitu doang ya nggak apa-apa. Tapi bagaimana? Kita kan nggak bisa tahu perasaan kita ini kena gimana ke depannya. Karena orang tua kita tuh berkata demikian ya. Saya punya nenek, punya mbah itu nggak pacaran. Zaman dulu mah ada yang pacaran, dijodohkan. Ketika pertama kali dijodohkan, dia lihat pasangannya ya, eyang putri saya lihat eyang kakung saya. Kok begini ya? Memang eyang kakung saya secara muka nggak good looking ya, biasa aja gitu mukanya. Tapi kalau eyang putri saya, kalau zaman dulu saya lihat foto gadisnya kecil, mungil ya, pinter ya, berpendidikan. Di antara perempuan-perempuan yang hidup zaman itu dia termasuk berpendidikan karena kebetulan punya orang tua yang cukup mapan lah ya, sehingga bisa sekolahin cukup tinggi di antara teman-teman yang lainnya. Kenapa aku punya dijodohin sama laki-laki seperti ini? Dan minta maaf, eyang kakung saya itu justru tidak berpendidikan. Kenapa? Orang kaya dia, ya. Karena orang kaya raya, ya dia pikir sekolah buat apa gitu. Ya, jadi sejak masa mudanya eyang kakung saya itu sudah mengelola bisnis dari eyang buyut saya yang memang kaya raya. Ya. Saking kaya rayanya, eyang buyut saya itulah yang mendirikan desa itu, ya, atau salah satu yang mendirikan dusun itu. Bahkan gereja yang ada di desa itu, ya, itu eyang buyut saya yang bangun. Begitu kaya rayanya dia. Ya saya bukan sedang jelekin eyang saya yang sudah almarhum, saya cuma ngomongin fakta aja. Karena eyang putri saya cerita sama saya ketika saya usia SD, ya. Terus ketika saya mulai SMP, dia mulai tanya gitu kan, punya yang deket nggak? Terus dia ceritakan lah pengalamannya lebih lagi. Dan saat itu masih ada eyang kakung saya, dan kalau dia denger mereka berdua bercerita gitu ya, ya sambil ketawa-ketawa gitu. Dan saya yang masih kecil dulu ya dengerin aja. Dan itu terekam di otak saya. Ya kata orang tua tuh, witing tresno jalaran soko kulino. Dan kata eyang putri saya, iya dulu mana cinta eyang sama si mbahmu itu gitu ya. Tapi ya lama-lama sayang juga. Dan ketika eyang kakung saya sakit ya, terus meninggal ya, terguncang juga eyang putri saya. Ya. Dan dalam bahasa sering teleponan sama ibu saya, sama bule saya gitu ya, semuanya sudah almarhum. Itu ibu saya habis telepon eyang saya di kampung sendirian ya, ditemenin sama adik om saya dan tante saya. Ya cerita, iya habis mbah kungmu meninggal, dia Mbah Huti baru merasain gitu ya, kehilangan yang luar biasa. Dari laki-laki yang awalnya tidak dia suka, tidak berharap jadi istrinya, tapi karena selalu bersama, dan eyang kakung saya orang yang setia, meskipun tidak berpendidikan dia takut akan Tuhan ya. Akhirnya jatuh cinta dan ya patah hati ketika pasangannya ini dipanggil pulang ya. Jadi hati-hati tuh Nadia Putri. Jadi saya cuma kasih pengalaman saya, dan ya tadi ya, takutnya kamu nanti terlalu bermain dengan perasaan dan terjebak ya. Jadi ya lebih baik ya tidak bermain api gitu ya. Tapi nggak ada ya. Saya dulu argumentasinya kalau dulu di SMA saya nggak ada yang Kristen perempuan yang cakep gitu, yang seksi nggak ada. Di SMA negeri yang cakep-cakep semuanya, yang beda iman semuanya. Ya itu fakta memang. Ya. Cuma saya mungkin sekarang ini bisa nasihatin, sabar aja. Ya. Kalau kau takut akan Tuhan, ya percayakan hidupmu kepada Bapa, kepada Yesus, nanti diberikanlah yang terbaik ya. Mungkin bukan sekarang, ya, tapi nanti pasti akan diberikan yang terbaik. Dan kalau sudah dapat yang terbaik, meskipun menunggu lama gitu ya, nanti akan bersyukur ya. Karena kalau dari Bapa, dari Allah, ya, dari Yesus yang memberikan kita jodoh, itu pasti akan jadi penolong kita. Kita akan hidup. Kalau kau perempuan, kau akan punya suami yang bukan saja bisa
bertanggung jawab dan membiayai segala kebutuhanmu, tapi kau akan jadi punya suami yang setia, yang takut akan Tuhan. Jadi bapak yang terbaik buat anak-anakmu dan hidupmu nanti pasti akan bahagia. Itu saran saya aja kepada Nadia Putri ya. Dipanggil om tuh serasa saya udah tua banget gitu. Ya emang udah tua sih. Saya kalau ketemu teman anak-anak saya tuh om. Bahkan kemarin ada cucunya Bu Roli ya yang datang ke gereja, saya dipanggil opa. Kaget juga saya. Hah, opa ya? Gue udah opa ya? Ya, oke, gitu ya. Itu saran saya ya. Ada Hope juga. Oh, ada Bon Cherry juga nasihatin. Terima kasih loh. Ini senang sekali loh ya dikasih masukan banyak ya. Nadia Putri ada juga dari akun Hope gitu ya. Berdoa dulu jangan pakai perasaan ya tadi. Nah, tapi aku udah cinta. Nah, ini kalau udah cinta nih bahaya nih Putri nih ya. Ini cinta apa nih ya? Maka tadi ya saya cuma sharing pengalaman saya. Jadi kalau kamu sudah cinta ini ya agak rumit ini, ya agak sulit nih. Tinggal sekarang ini ya pilihanmu ya. Kau mau bermain api terus, nanti akan celaka. Saya tidak mendoakanmu celaka ya. Celaka itu maksudnya perasaanmu akan terluka, patah hatinya lebih tragis nanti, lebih sakit lagi ya. Atau ya sekarang kalau masih muda ya tinggalin. Ya. Dan terus berkumpul sama Bapa. Dia pasti akan berikan yang terbaik. Dan apa yang kita lakukan untuk dia, karena iman kita, ya, yang kita tabur itu kita tuai. Gitu, ya. Jadi seperti itu. Ya. Itu saran kami, Li. Saya tidak akan memaksa dirimu untuk mendengarkan saya. Sebab setiap kita tuh harus punya keputusan sendiri. Bertanggung jawab atas apa yang kita ambil dalam keputusan hidup kita. Nah, sebagai hamba Tuhan gitu ya, karena kau bertanya kepada saya dengan panggilan om tadi ya, sebagai ommu saya memberikan informasi pengalaman saya begini ya. Jangan nanti kamu malah terjebak semakin dalam dengan cintamu dan akhirnya nanti melukai hatimu. Patah hati itu sakit loh. Ya, seperti saya bilang, saya 9 tahun berhubungan serius dengan seorang perempuan dan akhirnya patah hati setelah 9 tahun itu sakitnya luar biasa. Ya. Sakitnya luar biasa. Ya. Saya baru bisa lepas itu, bahkan ketika habis saya putus dengan dia, nggak lama saya punya kekasih juga, itu masih terngiang-ngiang. Ya. Saya baru bisa lepas itu ketika saya akhirnya bertobat sungguh. Ya. Bertobat tuh minta ampun karena saya tegar tengkuk, keras kepala, udah diingatkan ibu saya, bapak saya, teman-teman gereja saya, tapi saya tetap keras aja. Dan kemudian saya mengambil langkah iman. Ya. Semua yang saya dapatkan dari dia ya, surat-surat, foto, meskipun tuh saya susah sekali untuk membuangnya karena itu kan memori ya. Memori, kau membuka luka lama yang ingin ku lupa, itu memori tuh ya. Jadi rupanya selama foto-foto, selama surat-surat itu masih saya simpan, ketika saya akhirnya lagi di kamar saya buka-buka, inget lagi, susah akhirnya melupakannya, susah move on. Baru saya masih ingat ketika semua tadi ya itu bukan saya benci sama dia ya. Saya bersyukur saya pernah punya hubungan dengan dia. Karena meskipun tidak sesuai kebenaran firman Tuhan ya, saya seperti ini karena dia juga 9 tahun loh. Ya. Ada banyak proses hidup yang kami jalani dulu yang membentuk saya sehingga punya prinsip-prinsip dan lain sebagainya. Kan pengalaman buruk itu pun bisa dijadikan sesuatu yang bermanfaat di depan kalau itu kita jadikan pembelajaran kan. Nah, gara-gara 9 tahun itu, hidup saya ke depannya jadi lebih baik. Nah, saya bisa move on tuh baru ketika saya bakar semua surat, foto-foto berdua, foto-foto dia sendiri, semua kenangan itu, hadiah-hadiah dia saya buang. Ya. Dan ketika saya buang, saya bakar itu sedih, hancur hati saya. Tapi ketika itu sudah saya lakukan baru ada plong. Baru ketika itu pagi-pagi berikutnya ada mbok-mbok jamu, saya bisa lihat kok cakep mbok jamunya. Karena keterikatan saya dengan dia itu sudah saya putuskan. Nah sebelumnya meskipun saya sudah putus gitu ya, dia sudah berkeluarga juga, tapi saya nggak bisa lihat perempuan cantik. Bahkan beberapa orang dikenalkan kepada saya gitu ya. Ya sekarang saya lihat kayaknya lebih cantik daripada pacar saya yang lama itu gitu ya. Tapi saya nggak bisa terima gitu ya, nggak bisa move on. Nah ketika udah semuanya dibakar-bakarin gitu ya. Besok paginya saya bilang, ibu saya sering beli jamu, kok bawa jamu nih seksi banget.
baru bisa lihat perempuan cantik lainnya gitu, saudara. Ya. Nah, jadi itu nasihat saya, Nadia Putri. Pilihan tetap di tanganmu. Itu hidupmu kok, bukan hidupku. Ya. Jadi kami cuma bisa nasihatin. Mungkin kita akan bawa dalam doa supaya kau dijamah dan juga tahu kebenaran lebih dalam lagi dan bisa sangkal diri. Ya, sangkal diri itu berarti tidak hidup sesuai dengan keinginan dagingmu, tapi hidup berusaha untuk melakukan keinginan-keinginan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik yang tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Gitu ya, Nadia Putri. Ada juga akun Martop yang nasihatin gitu ya. Awalnya begitu sudah cinta, paling bertahan beberapa waktu, sudah banyak contoh gitu ya. Jangan-jangan punya pengalaman juga nih akun Martop nih ya. Makasih tapi ya nasihatnya buat Putri ya. Inilah besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita harus mengingatkan ya, tapi nggak boleh menghakimi. Jangan nanti ada yang bilang, Putri kamu sudah berdosa besar di hadapan Allah. Jangan gitulah. Kita kan lagi belajar tentang anak manusia, Yesus, yang dia berkata dia akan yang menjadi hakim nanti. Ya. Kita nasehatin boleh dong, harus sebagai orang percaya. Tapi kalau menghakimi jangan gitu ya. Ada akun juga Rosetta Hilton ya. Anak saya pernah juga pacaran sama beda agama. Saya doakan biar putus beneran. Ya. Apa kita doakan Putri agar putus gitu ya? Ya. Kalau Putri minta didoakan ya kita doakan gitu ya. Ya. Tapi sekali lagi keputusan ya di tangan Putri ya. Ya, anaknya Ibu Rosetta juga saya yakin meskipun kita doakan, akhirnya dia bisa putus ya atau diputusin ya karena pilihan gitu kan ya. Jadi ini semuanya bekerja sama ya. Kalau anaknya nggak mau berubah juga ya setelah didoakan bahkan ditegur Tuhan ya udah. Andai kata dulu misalnya Tuhan sudah membuat saya putus dengan pacar dulu ya zaman SMP sampai kuliah itu, terus saya nggak mau dengerin Tuhan, tetap ngejar dia dengan semangat 45, ya artinya kan saya menolak doa ibu saya, doa bapak saya, menolak juga campur tangan Tuhan ya. Ya kalau udah begitu pilihan saya, nanti Tuhan bisa apa? Ya. Jadi ya pasti ada doa ibu ya, doa orang tua untuk anak yang terbaik tentunya. Tapi anakmu juga harus diapresiasi. Berarti dia juga ketika itu akhirnya mengambil keputusan yang benar. Meskipun bagi kita terlambat gitu ya. Jadi gitu. Oke, makasih Bu Rosetta pengalamannya yang dibagikan. Ada juga Timothy 28 yang nasihatin Putri gitu ya. Ya. Lebih baik tidak menikah daripada sama orang yang beda iman. Nah, ini juga gimana gitu ya. Ya, nggak gitu juga nasihatin. Mosok ini kan kita nggak tahu Putri ini umurnya berapa. Jangan-jangan Putri masih SMP gitu ya. Mosok udah ngomongin lebih baik tidak menikah daripada sama orang yang beda iman. Ya kalau masih SMP kan usianya masih panjang. Seolah-olah Putri ini sudah umurnya 43 gitu ya. Jadi kalau dia putus sama yang pacarnya sekarang nggak punya kemungkinan lagi. Kecil kemungkinan lagi dapat pacar gitu ya. Ya, gitu ya Timothy 28 ya. Tapi saya mengerti tujuanmu baik menasihati Putri ya. Cuma kadang-kadang kita kalau nasihatin tuh kebablasan gitu ya. Ya, ini Putrinya seperti apa, umurnya berapa aja dia nggak bersaksi kan. Takutnya dia masih umur 15 tahun. Jadi umur 15 tahun sudah dikasih nasihat untuk tidak menikah daripada menikah dengan beda agama. Kepikiran nikah aja belum, masih 15 tahun. Gitu ya. Oke, ini kok nggak ada yang ngomongin soal anak manusia ya? Apakah semuanya sudah sepakat dengan atau sudah tahu tentang anak manusia? Bahwa anak manusia itu menjadi hakim gitu ya? Ya. Kalau begitu apakah semuanya sini sudah tidak menghakimi lagi? Sudah tidak menghakimi orang terdekatmu, tidak menghakimi sesamamu, tidak pernah menghakimi orang lain, tidak pernah bilang orang itu salah, sesat, ya, masuk neraka. Kalau sudah ya puji Tuhan ya. Tapi takutnya saudara masih sering melakukan hal itu. Ya. Dulu saya begitu. Ya. Dulu saya bahkan sudah jadi pendeta. Teman usia masih muda di awal 30-an. Saya punya pemahaman bahwa kalau orang sudah mati ya selesai. Sampai sekarang saya mengimani begitu. Artinya ya kalau dia matinya dalam Yesus, ya upahnya surga. Mati dalam pertobatan, upahnya surga. Kalau mati tidak dalam Yesus, mati tidak bertobat, ya upahnya neraka. Itu pemahaman yang kayaknya belum berubah dari dulu sampai sekarang saya memahami begitu. Jadi nggak ada gunanya kalau misalnya ya
nggak ada gunanya kalau misalnya, sebentar Bapak Ibu, ini biasanya di TikTok tuh ada kayak gitu-gituan ya. Nggak ada gunanya kalau misalnya, eh, tadi ngomongin apa ya? Ya. Oh, kalau sudah mati kita misalnya ngapain gitu ya? Kita misalnya berdoa di kuburan, ngajak ngomongin kalau ke kuburan, Oma, Opa, ya baik-baik saja apa tidak gitu ya. Ya nggak perlu lagi. Ya. Nah, banyak orang itu kan masih ada yang berprinsip seperti itu. Nah, di zaman saya umur 30 tuh ada pendeta yang lebih senior dari saya berkata bahwa ada penginjilan orang mati. Ya, saya nggak mau sebut nama ya. Hamba Tuhan ini sudah meninggal dan saya berdoa sih dia meninggal dalam Tuhan gitu ya. Tapi dulu saya mengatakan, wah ini orang sesat deh. Karena mengajarkan ada penginjilan orang mati. Jadi yang saya tahu dia mengajarkan bahwa kalau ada orang yang sudah mati gitu ya, kita masih bisa doakan. Kita bisa, roh kita masuk ke dunia roh orang mati, ketemu dengan roh orang yang kita cintai, terus kita injili dia. Kita bawa dalam doa, dalam puasa. Saya minum dulu, tiba-tiba keselak. Gara-gara ngomongin orang nih. Kata orang tua kan begitu. Kalau ngomongin orang tuh keselak gitu. Ya, jadi saya bilang tuh di mimbar tuh. Dulu saya sangat pede, gampang banget menyesat-nyesatkan orang yang berbeda pengajaran dengan saya. Tapi hari ini saya bertobat. Saya ingat banget ada momen-momen di waktu yang lalu saya akhirnya bertobat dan ngomong ini sama Bapak. Bapak, dulu aku pernah gampang banget nyesat-nyesatin orang. Termasuk dulu aku pernah bilang hambamu yang namanya ini sesat karena mengajarkan penginjilan orang mati. Dan aku bertobat sekarang ini. Aku nggak mau lagi ngelakuin itu. Dan kalau waktu dulu aku ngelakuin, mohon ampun ya Bapak. Aku nggak ulangin lagi. Aku tahu sekarang ini, meskipun aku benar, ya tetap yang punya kebenaran sejati, yang paling berhak menentukan mana yang benar dan mana yang salah itu hanya Engkau. Maka sekarang, aku akan menghidupi yang kupercayai, aku akan ajarkan sungguh-sungguh yang kupercayai kepada banyak orang yang mau dengarkan aku. Tapi kalau ada orang lain yang berbeda pendapat denganku, ya, bahkan ekstrim perbedaannya, aku nggak mau urusin. Ya. Sebab penghakiman hanya untuk Tuhan dan hanya oleh Tuhan saja. Ya, lewat anakmu, Yesus Kristus. Nah, sejak saat itulah saya nggak pernah lagi. Ya. Bapak Ibu, kalau sudah mengikuti saya nggak pernah itu hakimin orang. Ya. Pendeta lain, ajarannya bagi saya salah pun saya diemin aja, saya nggak peduliin ya. Kecuali saya kenal orang itu, ya. Saya akan tegur langsung, dalam artian tegur tuh bukan sok jago ya, hubungi gitu loh, ngajak ngobrol, dan itu yang saya lakukan. Ya. Ada banyak beberapa hamba Tuhan, terutama kalau usia lebih muda dari saya. Kalau lebih tua tuh saya masih orang Jawa gitu, sungkan negur hamba Tuhan, meskipun deket ya, tapi usianya lebih tua itu, kayaknya kurang ajar gitu, gitu. Jadi seingat saya, pernah nggak ya saya negur orang yang lebih tua dari saya ya? Negur sih tidak, tapi memberikan perspektif yang sesuai dengan apa yang saya imani iya. Ya. Kayak dulu saya pernah, bukan menegur ya, saya tahu ada sebuah gereja di mana gembalanya itu sama pekerjanya itu dekat sekali, dalam artian dekat tuh kayak bapak dan anak. Dan pekerjanya itu hidupnya bagi saya kurang baik secara moral dan etika. Ini diomongin oleh banyak orang di gerejanya. Kok orang seperti itu masih dipakai oleh gembala sih? Ya, masih dikasih kesempatan khotbah sih? Karena ceritanya tuh bukan cuma 1-2 orang, itu sudah jadi rahasia umum gitu ya. Cerita yang negatif lah. Ya. Nah, karena nggak ada yang berani ngomong sama gembalanya, kebetulan saya juga deket gitu ya. Di momen itu saya ngobrol, ya. Tapi bukan menghakimi. Oh, bapak begini, bapak begitu, enggak ya. Saya pakai bahasa yang soft gitu, karena saya usianya sama gembala ini cukup jauh, ada belasan tahun. Saya pakai bahasa yang sangat halus gitu ya. Ya. Dan meskipun saya begini, ya gembala itu saat itu ya cukup bijak, ngerti arah omongan saya. Dan saya masih ingat kalimat terakhirnya, gitu ya Sen? Ya. Terus saya bilang iya. Ya, kita harus jaga gitu ya. Jaga mimbar di mana kita dipercaya, kalau saya sih gitu ya. Maka yang seperti ini ya
mestinya ya kalau masih lakukan hal seperti itu ya ditegur, atau mungkin bukan dipecat gitu ya. Siapa kita mencat pendeta gitu ya. Coba dikasih waktu untuk berdiam diri dulu. Introspeksi diri ya. Baru setelah beberapa waktu lamanya dan dia sadari yang dia lakukan itu salah, ya diberi kesempatan untuk mulai dari hal yang baru lagi. Yang jangan langsung dikasih mimbar, dikasih hal-hal yang pelayanan biasa-biasa dulu. Terus ya ketika saya mau pulang ya dia berterima kasih gitu ya. Saya ngajak ngobrol dia gitu ya. Tapi saya nggak dalam tensi menghakimi dia. Ya itu kalau saya. Tapi kalau yang lebih muda adalah mungkin 5 jari ya. 5 apa sampai yang pasti di bawah, bukan di atas 10 jari ya. Masih di bawah 10 jari. Saya langsung DM. Saya langsung WhatsApp. Karena usia di bawah saya dan bahkan sebenarnya itu mahasiswa saya. Jadi mahasiswa saya ya, tapi karena dulu saya ketika jadi dosen pun saya tidak pernah terlalu suka dipanggil bapak gitu. Bayangin usia saya masih 30-an dipanggil bapak ya, dipanggilnya kak aja. Maka seperti kakak adik itu saya tegur mereka. Ya soal mereka dengerin saya apa tidak yang penting saya kerjain. Tapi saya tidak menghakimi ya. Nah, itu yang mestinya kita kerjakan gitu ya. Jadi harus ditegur ya. Yang salah ditegur ya, benar ya kata Pak Martok. Ya salah ditegur. Tapi kan salahnya apa gitu. Kalau salahnya kan soal pacaran tadi kan kita ngomongin soal si Putri nih. Soal pacaran kan nggak ada di dunia Alkitab, nggak ada pacaran, ada tunangan gitu ya. Jadi ya konteks berkata bahwa pacaran tidak seiman itu salah, sebenarnya teks Alkitabnya nggak ada kan. Ya. Yang ada kan tadi yang saya bilang jangan punya pasangan yang tidak seimbang gitu ya. Ya ada harus cook itu bahasanya tuh pasangan itu cook ya. Cook itu bambu atau kayu yang mengikat 2 sapi untuk menarik bajak gitu ya. Jadi sapinya itu nggak boleh satu kecil satu besar. Kalau sapinya besar satu kecil satu ya akhirnya nggak bisa efektif. Harus sapi yang sama-sama besar. Itu pernah saya khotbahkan juga kok dalam khotbah tengah minggu perkataan dan pengajaran Yesus. Itu maksudnya. Jadi orang yang bekerja bersama-sama ya. Bapak Ibu nggak bisa gitu punya rekan bisnis yang, maafkan saya, Bapak Ibu tuh profesor, terus rekan bisnismu tuh SD aja nggak lulus, itu nggak seimbang. Itu maksudnya, kita nggak bisa bekerja bersama-sama gitu. Bapak Ibu juga nggak bisa punya pasangan yang menemani kita sampai akhir yang tidak seimbang gitu. Itu maksudnya. Tapi kalau pacaran kan, ya namanya juga pacaran ya. Ayat soal pacaran nggak akan nemu itu di Alkitab. Dan konteks yang tadi itu pasangan tidak seimbang itu kalau kita tafsirkan sebagai pacaran ya itu tafsir, itu maksud saya. Itu bukan teks aslinya berkata soal pacaran, karena nggak ada konteks pacaran dalam Alkitab itu. Yang ada langsung tunangan dan menikah gitu ya. Oke. Juga ada akun kucing_senantiasa. Ada pendeta bilang mintalah apa saja yang kamu kendaki, jadi bisa doa minta ampun untuk yang meninggal. Nah itu dia, itu kan tafsir ya. Ya nggak apa-apa kalau pendeta itu menafsirkan mintalah apa saja maka kau akan diberikan. Maka kita boleh meminta agar orang tua kita yang sudah meninggal, yang belum bertobat, agar diberikan pertobatan. Ya itu kalau dia mengimani begitu ya nggak apa-apa juga sih. Ya kalau saya sih tidak akan mengajar begitu, karena menurut saya ya kalau menafsirkan begitu ya kurang tepat. Tapi saya akan menghormati kalau ada Bapak Ibu, Saudara, apalagi hamba Tuhan ya, pendeta yang mengajarkan begitu. Ya sudah ya. Kalau saya kenal, sekali lagi saya dekat, mungkin saya akan ngajak ngobrol, ngopi di Starbucks atau di Kopi Kenangan yang lebih murah gitu ya. Ngomongin soal ini supaya paling nggak saya bisa memberikan saran dan masukan. Tapi kalau nggak deket ya buat apa gitu. Karena ada banyak orang kritik orang ya, tapi nggak kenal gitu ya. Saya sering gitu dikritik sama orang yang mungkin tidak suka dengan pengajaran saya. Terus siapa nih orang gitu? Kenal aja enggak gitu ya. Tapi udah kayak gimana aja mengkritiknya. Kalau saya mah kalau orang tidak saya kenal ya ngapain saya kritik gitu ya. Ngapain kita cari permusuhan ya, sok pinter dengan menasihati orang yang kita tidak kenal gitu loh, saudara. Kan kalau nggak kenal juga sia-sia kan. Yang ada orang malah jadi batu sandungan kita bagi orang itu. Nggak kenal kok nasehatin gitu ya. Kecuali kenal, deket, ya ditegur lah. Kalau nggak ditegur malah kita melanggar firman Allah kan. Kan kalau Alkitab katakan, kalau kau tahu ada saudaramu yang berbuat salah, tegurlah 4 mata.
kalau nggak didengar bawa saksi kan gitu kan ya. Lalu habis itu ya sudah, kalau nggak didengar lagi ya udah, berarti dia memang memilih seperti itu. Ya. Tapi kita nggak diperintahkan untuk menegur musuhmu, nggak ada gitu. Yang ada kasihanilah musuhmu, jangan dibunuh gitu, ya, jangan diperangi, jangan di apa simpan dendam sama dia. Tapi nasehatin musuh gimana bisa? Kita kalau ada musuh kita, ya musuh bener-bener musuh, terus kita nasihati, ya dia pasti udah curiga duluan kan. Jadi itu ya harus sesuai dengan konteks. Ini sekali lagi nih, ya mana nih yang ngomongin soal apa namanya anak manusia? Ya nggak ada. Ya sudah cukup semuanya. Ya mungkin materinya belum seru gitu ya. Apa kita ngomongin apa gitu? Ya mungkin minggu depan kita ngomongin soal ini aja Pak. Soal perang akhir zaman aja biar seru. Ya, ya silakan nanti yang mau jadi bahan topik apa di minggu depan bisa di kolom live chat ini atau bisa di DM kami atau di WhatsApp gitu ya. Karena di bio-nya TikTok ini ada media sosial kami semuanya, bisa di situ. Nanti kalau saya nggak ngeliat, nanti tim akan ngeliat dan akan sampaikan ke saya. Jadi silakan berikan masukan minggu depan di hari Rabu malam sekitar jam 9 jam 10 mulainya kita mau ngomongin apa gitu ya. Oke. Kemudian tadi Martop, yang pasti Pak Pendeta minta ampun untuk orang yang meninggal. Minta ampun untuk orang yang meninggal itu maksudnya apa? Kita minta pengampunan untuk orang yang meninggal begitu? Nggak ada gunanya. Ya. Ya. Kalau bagi saya ya, kan ini kalau ditanyakan ke saya ya, kalau ada pendeta lain atau Bapak memahami berbeda ya nggak apa-apa. Kalau ditanyakan ke saya nggak minta ampun atas orang yang sudah meninggal. Makanya ketika contoh nih, pengalaman paling real, yang paling pribadi. Saya ditinggal ibu saya tahun kemarin. Maka ketika saya tahu, ibu saya feeling saya, itu nggak lama lagi, hitungan jam. Terus ketika saya lihat, apalagi ketika saturasi mulai turun ya, karena di oksigen gitu kan, mulai turun ya. Detak jantung mulai nggak kebaca, saya langsung teriak itu di kupingnya ibu saya ya. Bu, jangan lupa minta ampun sama Yesus. Jangan lupa pegang Yesus. Jangan lepaskan tangan Yesus. Kalau Yesus nggak kau lihat ada malaikat, pegang tangannya malaikat dan teriak terus, Yesus tolong aku, ampuni aku. Dan ketika ibu saya saya nggak doain lagi. Selesai ibu saya. Itu bagi saya ya. Saya nggak kemudian Tuhan ampuni segala dosa ibu saya, dosa yang dulunya. Nggak. Ya, ibu saya sudah selesai. Nah, ketika hidup itulah kita minta ampun. Ketika hidup itulah kita minta agar orang yang sedang kita layani untuk minta ampun kepada Allah. Ketika hidup itulah ya kemungkinan ketika kita mati ke surga dan neraka masih bisa berubah. Tapi kalau kita sudah mati, ya kalau matinya dalam Tuhan berbahagia, surga upahnya. Tapi kalau tidak, nggak bisa dirubah lagi. Ya, nggak ada pertobatan lagi. Itu bagi iman saya sekarang. Tapi sekali lagi, ya itu tafsir saya, itu iman saya. Kalau ada yang lain berkata berbeda, ya monggo. Ya. Kan setiap kita punya pemikiran masing-masing. Kita menghargai aja pandangan yang berbeda gitu ya. Oh, Pak Martop. Tentang akhir zaman, Pak. Oke. Ya. Pak Martop maksud saya chatnya. Oh iya. Oh iya. Jadi maksudnya menjelaskan chatnya dari akun kucing _senantiasa. Oke, saya paham. Ya, makasih Pak Martop. Nah, akhir zaman ini juga luas, Pak. Mau ngomongin akhir zaman apa? Karena saya jujur sudah mengkhotbahkan seluruh akhir zaman ya, topiknya. Kalau Bapak akun Martop ini jadi member dari YouTube WBST, udah banyak ya seri pengajaran akhir zaman saya. Dari nabi palsu, antikristus ya, tribulasi, kerajaan 1000 tahun hari ini tadi selesai ya. Terus juga tentang rapture ya, saya sudah khotbahkan seri ya. Dan kalau yang bukan di member di tahun-tahun lalu, wah, karena kebetulan saya memang mendalami akhir zaman ya. Awal saya dapat kesempatan Bapak untuk berdiri di mimbarnya di ibadah kaum muda zaman itu di gereja lama saya udah khotbah seri soal akhir zaman ya. Dan juga saya sudah membahas semua materi kitab Wahyu yang bicara mengenai nubuatan akhir zaman di khotbah-khotbah saya dan di kelas pengajarannya. Saya sempat bikin kelas pendalaman kitab Wahyu, ada 3 kelas apa 2 kelas gitu ya, yang 2 lulusan gitu ya. Satu kelas itu ada yang pesertanya 50 ya, terus yang berikutnya 40 apa 30 begitu ya.
Jadi kita belajar tuh setiap topik-topik di kitab Wahyu dari pasal pertama sampai pasal terakhir. Sudah saya selesaikan. Jadi kalau mau ngobrolin akhir zaman yang mana? Karena terlalu luas kalau akhir zaman. Tolong Pak Martop kasih informasi lagi. Oh Ibu, oke. Saya woman Pak Pendeta, udah minta maaf. Ya karena tadi, karena di akun TikTok ini namanya Martop gitu ya. Saya mana duga Ibu gitu ya. Terus ada muka sih ya. Cuman saya belum lihat tadi mukanya gimana. Oh iya Ibu ya. Minta maaf ya Ibu akun Martop 10. Saya minta maaf ya. Ternyata di profil pic-nya perempuan. Saya pikir tadi hanya kartun doang gitu ya. Saya minta maaf ya. Oke. Terus juga Bon Cherry, Gog dan Magog, Pastor. Oke, coba kita ngomongin relevansi Gog dan Magog yang ada di Wahyu pasal 20 juga dengan situasi kondisi kita hari ini ya, menyikapi perang Israel dengan Iran gitu ya. Coba saya siapin materinya dulu ya. Kita ngomongin ini di Rabu depan ya. Nanti topik yang lainnya tentang akhir zaman boleh ya. Tadi Bu Martop bisa tolong kasih informasi apa yang mau dibicarakan. Oke. Kalau nggak ada yang mau berbagi pandangan soal anak manusia tadi, semuanya sudah cukup ya. Kita akan akhiri ya program Deep Talk with Pase di malam hari ini. Sudah 1 jam juga ya. Ya, saya sih nggak batasi waktu ya. Cuman kalau nggak ada yang mau didiskusikan ya, nggak ada yang mau ditanyakan ya, nggak ada yang mau dibicarakan, dan nggak ada yang mau berbagi kesaksian juga soal pemahaman tentang anak manusia ya, mendingan kita istirahat dong gitu ya. Supaya besok bangun pagi dengan tubuh yang bugar. Gitu ya. Jadi terima kasih buat ditemeninnya di malam hari ini. Kita lanjut ya di minggu depan. Tapi setiap pagi kalau masih sempat jam 7-an gitu ya, join di live TikTok atau live IG atau di live streamingnya YouTube atau di Facebook kami ya. Saya live setiap pagi ya, pagi berkat bersama Pase. Dan kalaupun Bapak Ibu nggak sempat, bisa ikut materinya dengan melihat di YouTube WBSD gitu ya. Lagi banyak komen-komen yang agak-agak nyeleneh gitu yang saya tanggapi juga. Jadi siapa tahu Bapak bisa belajar bagaimana berapologet, belajar menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh-nyeleneh gitu ya. Jadi semoga dengan itu kita siap semakin menjadi manusia yang lebih luar biasa lagi ya. Ada Mima Kunu, terima kasih sama-sama ya. Matur nuwun juga ya. Oke, yuk kita tundukkan. Oh ya, ada yang sudah kasih gift ke saya ya. Ya, makasih ya. Ada Rosetta Hilton, ada Bu Martop tadi, ada Bun Cherry, ada Bu Rolly, ada beberapa lain ya. Oke. Dan juga yang masih join ada sekitar 36 ya. Terima kasih ya ditemenin ya. Sebelum kita beristirahat, kita doa bareng yuk ya. Kita doa bareng buat tidur kita juga ya. Jadi kalau doa saya menurutmu harus kuaminkan, monggo diaminkan ya. Kalau tidak ya sama-sama aja kita berdoa. Kalau ada yang sakit monggo loh ya dikasih di live chat, siapa tahu kita bisa dukung dalam doa ya. Saya selalu rindu mendoakan yang sakit siapa, yang susah siapa. Sebab saya sudah tahu rahasianya mendoakan orang lain itu, apa yang kita doakan yang terbaik buat orang lain itu akan kembali kepada kita. Jadi nggak ada ruginya kita mendoakan orang. Jadi monggo silakan sambil saya berdoa, nanti saya lihat kalau ada yang punya pokok doa ya. Saya akan doa, dan firman Tuhan katakan 2-3 orang sepakat, Tuhan dengar, Tuhan jawab. Ada firman juga mengatakan bahwa doa orang benar jika dengan yakin didoakan maka besar kuasanya ya. Kalau tidak ada, kita doa yang umum saja, doa syafaat tentunya buat bangsa negara, buat gereja kita masing-masing, buat The Way juga, dan juga buat tidur kita malam hari ini supaya besok bangun pagi dengan tubuh yang bugar gitu ya. Yuk, kita satu hati kita doa. Bapa yang baik, terima kasih buat malam hari ini kami sudah live TikTok 1 jam lebih. Dan terima kasih buat kesempatan berbagi tentang anak manusia. Bahwa Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah anak manusia yang merujuk pada kitab Daniel, dan ditajamkan oleh Yesus bahwa dialah yang nanti menjadi hakim di akhir zaman. Nabi banyak yang hebat. Kami belajar itu di Alkitab kami, Bapak. Tapi yang seperti Yesus, yang dengan lantang berkata bahwa aku yang akan menghakimi nanti di akhir zaman, kayaknya nggak ada. Hanya Yesus saja. Dan Yesus berani mengatakan demikian karena Yesus kami tahu
itulah yang diperintahkan-Mu kepadanya untuk dilakukan nanti kan Bapa. Maka sekarang ini kami yang percaya bahwa Yesus kami akan jadi hakim kami di akhir zaman nanti, kami mau belajar untuk mulai tidak menghakimi orang lain, tidak menjadi hakim bagi orang lain. Kami mau kembalikan semua penghakiman itu hanya untuk Yesus, karena Yesuslah hakim yang paling adil. Tapi meskipun demikian, kami mau belajar untuk memberikan nasihat kepada orang yang kami tahu salah. Kami mau mengkritisi sesuatu yang memang kami pikir salah, tapi bukan dalam tensi menghakimi. Maka tolong kami Roh Kudus, agar kami bisa menjadi pribadi yang bukan cuma ngaku jadi orang Kristen, tapi mampu juga menghidupi apa yang Yesus Kristus ajarkan dalam keseharian kami. Berkati semua yang sudah bersama hamba, yang stay sekarang ini masih ada sekitar 30-an. Apa yang mereka doakan, biarlah Kau jawab. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang punya beban berat, punya masalah ekonomi, masalah keluarga, kami percaya Tuhan akan pulihkan semuanya. Roh perceraian, roh yang tidak bisa mengampuni, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Sehingga kami, terutama dengan pasangan nikah kami dengan orang tua kami dengan anak kami dengan orang terdekat kami, paling tidak itu dulu. Kami bisa mengampuni mereka. Kami bisa mengasihi mereka tanpa syarat, seperti kami sudah dikasihi oleh Allah tanpa syarat. Kami percaya tidur malam kami ini diberkati. Tergenapilah apa yang ada di Alkitab, bahwa orang benar tidurnya pun diberkati. Kami percaya, kami mimpi dari Tuhan menjadi bunga tidur yang indah di malam hari ini, sehingga besok kami bugar bangun pagi tanpa ada capek, tanpa lelah. Kami bangun benar-benar dengan sempurna sehat, menghirup udara pagi dengan rasa syukur yang luar biasa, sehingga hari Kamis besok akan kami mulai dengan hal yang baik, karena kami percaya kami sudah diberkati dalam tidur kami oleh-Mu. Pagari dengan malaikat Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu, sehingga tempat kami bermalam, di kamar kami, di rumah kami, di kosan kami, dimanapun kami tidur malam hari ini, ranjangnya diberkati, sehingga di atas ranjang itu kami tidur mendapatkan berkat berlimpah dari surga. Berkati Indonesia, berkati pemerintahan Presiden Prabowo, kabinet yang baru dibentuk hari Senin kemarin, biarlah bisa dalam 100 hari ke depan mengerjakan hal-hal yang wow, yang luar biasa, yang tidak bisa dikerjakan oleh pemerintahan terdahulu, sehingga percepatan itu bisa terjadi, sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa kami rasakan. Berkati agar Pak Prabowo dan semua pemimpin kami ini punya roh takut akan Tuhan, sehingga mereka mengambil keputusan yang benar. Gerejamu juga diberkati. Pemimpin gereja hanya menyuarakan suara Tuhan. Pemimpin gereja bisa membawa gerejanya menjadi pelaku firman dan juga bisa bekerja sama dengan gereja yang lain. Segala yang membuat gereja sombong, tembok-tembok tinggi yang memisahkan atau menjaga jarak dengan gereja lainnya, kami patahkan, kami hancurkan tembok-tembok itu dalam nama Yesus. Biarlah gereja bisa berkolaborasi di akhir zaman ini, sehingga ladang yang sudah menguning itu bisa siap dituai. Begitupun dengan The Way. Biarlah lewat program ini, semua yang mengikuti juga mau bekerja sama, jadi rekan sekerja dalam Tuhan lewat pelayanan The Way ini. Sehingga materi-materinya, tim The Way yang membagikan. Hamba seperti malam hari ini, nanti malam, besok malam, ada rekan hamba lagi yang menyampaikan. Ada ibadah tengah minggu, ibadah hari minggu, apapun program-program yang The Way berikan, semua yang mengikutinya bisa mau jadi rekan sekerja dengan membantu men-sharekan kepada yang lainnya. Sehingga akhirnya banyak orang yang tahu program ini dan bisa bertumbuh dalam iman yang benar bersama dengan The Way. Kalau ada yang salah, ampuni kami. Kalau ada kesalahan pengajaran, kesalahan tafsir, tegur kami. Kami nggak mau terus menjadi orang yang menyesatkan banyak orang ya Bapa. Jadi kalau hamba-Mu ini salah, kalau ada rekan-rekan hamba yang melayani di pelayanan digital ini salah dalam mengajar, ampuni kami dan tegur kami dan informasikan kepada kami Bapa. Mana yang salah? Sebab kami tahu, sebagai manusia seyakin-yakinnya kami dalam beriman, kami masih punya kelemahan. Siapa tahu ada kilaf kami, ada egois kami, yang membuat kami membaca Alkitab tidak objektif, tapi sudah dengan tensi-tensi maksud tertentu. Ampuni kalau ada Bapak, sebab kami gak mau menjadi seorang nabi palsu. Gereja kami ini
persekutuan DWI BSD ini. Kami mau bangun hanya untuk menjadi alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran. Maka kalau ada mimbar yang tidak kudus, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa, hamba dan rekan-rekan lain yang melayani di DWI ini, baik di mimbar gereja on-site maupun dalam pelayanan mimbar di dalam pelayanan online ini. Semua yang melayani kudus, yang tidak kudus kami lempar dari mimbar dalam nama Yesus. Biarlah lewat pelayanan ini satu orang ada yang bertobat. Kami gak minta 1000, minta 1 aja dulu Bapak. Karena kami yakin hanya dengan 1 aja yang bertobat, surga sudah bisa bersorak-sorai. Itulah kerinduan kami. Kami bisa membawa banyak orang dalam pertobatan. Sehingga hidup kami di bumi ini mengumpulkan banyak mahkota yang nanti akan membuat kami hidup jauh lebih bahagia dalam keabadian bersama Yesus. Berkati sekali lagi semuanya, ampuni kami, sucikan kami, kuduskan kami. Terima kasih buat hari ini, buat penyertaan-Mu buat kami hari ini. Kami bersyukur. Kalau kami ada salah, ampuni, ingatkan kami, sehingga besok kalau kami diberikan kesempatan-Mu hidup lagi, salah kami, dosa kami yang kami perbuat hari ini nggak akan kami ulangi lagi. Kami belajar dari pengalaman hari ini sehingga besok hari akan jauh lebih diberkati, akan jauh semakin menyenangkan hati-Mu dibandingkan apa yang kami lakukan di hari ini. Terakhir Bapa, ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus, Kaulah Raja kami, Anak Allah yang hidup yang menjadi manusia, mati buat menebus dosa kami di atas kayu salib. Hari ketiga Kau bangkit, 40 hari kemudian Kau naik ke surga. Dan Kau berjanji sebelum naik ke surga kepada murid-murid-Mu, kepada kami juga hari ini, bahwa Kau akan menyiapkan tempat buat kami. Dan kalau tempat kami dalam keabadian siap, Kau yang berjanji loh Bapa, lewat anak-Mu Yesus. Kau berjanji bahwa Kau akan menjemput kami, kata-Mu Yesus, agar di mana Kau berada, kami pun berada. Itulah kerinduan kami yang paling dalam. Di sepanjang sisa hidup kami itu bisa bersama dengan-Mu. Dan Bapa, Kaulah pencipta kami. Kaulah yang memiliki kami. Maka kami kembalikan semua kami. Tubuh kami, jiwa kami, roh kami. Kami kembalikan, kami persembahkan yang terbaik untuk-Mu. Maka pakailah kami sesuka-suka-Mu. Pakai kami sehingga di sisa hidup kami masing-masing, kami bisa menjadi alat-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Kami rindu di sisa hidup kami ini, kami bisa mengerjakan hal-hal yang membuat diri-Mu bangga menciptakan kami, membuat diri-Mu bangga memiliki kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu. Kami siap loh melayani-Mu Bapa sampai akhir, sampai nafas gak bisa kami tarik lagi. Sebab kami semua yang ada di sini sangat rindu. Kami semua bisa matinya nantinya, mati dalam iman kami kepada Yesus Kristus. Itulah kerinduan kami. Mimpi kami, ada waktunya nanti kami bisa bersama dengan Yesus dan diri-Mu Bapa dalam keabadian. Di langit baru, di Yerusalem baru, di dalam kekekalan. Dan doa ini, malam hari ini, semua yang kami lakukan, yang terjadi, kami mau syukuri. Dan kami mau tutup hari ini dengan sebuah nama yang indah. Nama di atas segala nama. Yang Bapa berkata bahwa di bawah kolong langit ini, bahkan yang ada di surga, tiada nama yang lebih indah, lebih mulia, lebih berkuasa daripada nama di atas segala nama. Nama Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Dan kami bangga hari ini menjadi pengikut Yesus Kristus. Nama di atas nama itu akan terus kami imani, menyertai kami sampai akhir zaman. Dan kami terus percaya Yesus Kristus akan senantiasa menjadi Raja kami. Dan kami mau tinggal di dalamnya sehingga Dia bisa tinggal terus senantiasa dalam kami. Yesus, kami mau tutup program ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa di surga, ini doa kami kepadamu. Doa yang kami tahu dan kami diajar dari anak-Mu Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kuasa, karena Engkaulah yang punya segala-galanya, karena Engkaulah yang mempunyai semuanya. Mulai hari ini sampai dalam keabadian, Engkaulah Allah kami, Bapa kami yang baik. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu biji mata Tuhan, kita sudah berdoa, dan saya percaya sebentar ketika kita ada di ranjang, atau Bapak Ibu sudah di ranjang ya, sudah sebentar lagi siap tutup mata untuk beristirahat, malam ketakutan nggak akan menghampiri kita. Tapi damai sejahtera sukacita surga yang akan kau nikmati dalam malammu ini. Tidurmu diberkati. Imani ya. Dan besok kalau bangun pagi, mulailah pagi dengan kalimat sederhana aja. Makasih Bapak. Cuma itu aja Bapak Ibu. Jangan pagi langsung keluar, langsung ambil minum, langsung masak Indomie karena lapar, karena perut keroncongan. Enggak. Pokoknya bangun tidur, buka mata, belajarlah ucapin satu kalimat aja. Makasih Bapak. Kalau mau lagi, tambahin satu kalimat lagi. Kau izinkan aku bangun pagi hari ini. Aku percaya hari ini hari Tuhan untukku. Selamat malam. Selamat beristirahat. Kita terus dukung saling doa ya. Saling mendoakan satu dengan lainnya. Sampai jumpa dan God bless you. And Jesus bless you more and more. Haleluya. Selamat malam.